Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari batas wilayah hukum pidana Indonesia. Dalam wilayah hukum pidana Indonesia ini ada dua ketentuan atau prinsip yang harus kita pegang, yaitu satu, prinsip teritorial. Prinsip teritorial itu masalah batas wilayah Indonesia. Batas wilayah hukum wilayah Indonesia adalah berdasarkan putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa batas wilayah Indonesia seluas wilayah jajahan Belanda dulu terkait dengan daratan, perairan, dan udara disebut prinsip teritorial. Jadi dulu seluas wilayah Indonesia di seluas penjajahan Belanda dulu itu semua menjadi wilayah negara Indonesia tersebut. Setiap orang yang melakukan kejahatan di wilayah Indonesia, baik yang dilakukan warga negara Indonesia maupun orang asing, apakah dia keturunan Amerika, Belanda, dan juga Cina dan lain sebagainya, masih berkeluarga negara orang asing tersebut, diterapkan hukum pidana Indonesia, yaitu kita Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi semua orang yang melakukan kejahatan di wilayah Indonesia ini berlakulah hukum pidana Indonesia. Tetapi ada sebuah kapal Indonesia, ini kapal Indonesia yang berbendera Indonesia, ini dianggap suatu pulau Indonesia ini. Dianggap satu pulau Indonesia. Karena kalau kapal Indonesia ini sedang berlabuh di pelabuhan asing, di negara asing, seumpamanya di Belanda, di pelabuhan Belanda, di mana ada warga negara Indonesia melakukan pembunuhan di dalam kapal Indonesia tersebut, maka di sana yang diterapkan adalah hukum pidana Indonesia. Karena bisa saja nanti terjadi ada penumpang kapal Indonesia yang berlabuh di pelabuhan Amerika Serikat umpamanya. Mereka ada yang satu orang tinggal di kapal dan ada orang temannya lagi, ada yang keluar kapal. Seumpamanya yang di dalam kapal itu melakukan pembunuhan, maka yang berlaku hukum pidana Indonesia. Sedangkan yang keluar dari kapal itu umpamanya dia di jalan-jalan di kota Amerika melakukan kejahatan, maka yang berlaku di sana adalah hukum Amerika tersebut. Jadi itulah yang disebut ini prinsip teritorial. Jadi kapal itu merupakan wilayah Indonesia, merupakan satu pulau Indonesia, dianggap satu pulau Indonesia. Jadi dimanapun dia berada di wilayah negara lain, kalau dia melakukan kejahatan di perairan asing, di tengah laut dan sebagainya, kalau dia melakukan kejahatan di dalam kapal, maka yang diterapkan adalah hukum pidana Indonesia. Dan cara menerapkannya itu nanti kalau dia melakukan kejahatan tersebut, orangnya tersebut nanti diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau mulai dari pengadilan kepolisian Jakarta Pusat dan jaksanya pun dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan hakimnya juga pengadilannya juga nanti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena Jakarta Pusat itu mewakili seluruh wilayah Indonesia. Jadi walaupun dia orang umpamanya orang Maluku melakukan kejahatan luar negeri di dalam kapal Indonesia, tidak boleh dibawa ke Makassar, itu harus dibawa ke peradilan negara yang di Jakarta Pusat. Karena Jakarta Pusat inilah mewakili seluruh wilayah Indonesia. Ya itulah. Jadi dia nanti akan diadili di Jakarta Pusat tersebut. Itulah prinsipnya, prinsip teritorial wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia dalam batas-batasnya. Apakah dia batas udara, batas laut, dan batas dan lain sebagainya, itu sudah ada ketentuannya itu.
itu yang namanya wilayah teritorial, yang agak beda memang kapal ini. Karena kapal ini selalu berada di luar negeri, masuk dalam perairan negara lain. Nah, itulah. Jadi sehingga dia dianggap melakukan kapal tersebut merupakan satu ke pulau Indonesia, itu dianggap satu pulau Indonesia. Kalau orang melakukan kejahatan di dalam kapal, maka yang diterapkan adalah hukum pidana Indonesia. Yang kedua ada prinsip exteritoriality. Ini prinsip ini orang asing yang melakukan kejahatan di Indonesia tidak dapat dihukum berdasarkan hukum pidana Indonesia. Jadi ada hak imunitas atau kekebalan diplomatik istilahnya. Jadi kalau orang asing melakukan kejahatan di Indonesia tidak dapat dihukum, hanya saja ada ketentuannya orang asing tidak dihukum tersebut, ada ketentuan orang asing yang melakukan kejahatan di Indonesia tetapi tidak dihukum berdasarkan hukum pidana Indonesia, yaitu duta besar asing di Indonesia dan keluarga. Ini termasuk keluarganya, istrinya, anaknya, pembantunya, supirnya, dia termasuk kebal dalam hukum Indonesia ini. Jadi kalau dia melakukan kejahatan di hukum pidana Indonesia tidak berlaku bagi mereka. Demikian juga kunjungan kepala negara lain. Setelah ada pemberitahuan berkunjung ke negara Indonesia, maka mereka tidak bisa dikenakan hukuman pidana Indonesia kalau umpamanya terjadi kejahatan di Indonesia ini. Demikian juga konsul-konsul yang ada di dalam negara Indonesia ini, tetapi sudah adanya perjanjian sebelumnya bahwa mereka ada kekebalan hukum. Kalau sudah ada itu tidak bisa lagi. Kunjungan militer asing ke Indonesia juga tidak bisa dihukum kalau dia melakukan kejahatan di kapal di wilayah Indonesia ini. Dan juga bila orang asing melakukan kejahatan di Indonesia tidak dapat diterapkan hukum pidana Indonesia, tetapi dapat dituntut lewat kedutaan besarnya di Indonesia agar dihukum di negaranya, dan negaranya nanti yang menghukum mereka. Untuk itu mari kita menghormati hukum yang berlaku di Indonesia ini untuk terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Itu yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip teritorial dan prinsip eksteritorialitas tersebut. Sekian dan terima kasih.